warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lutfiana Dwi Mayasari, di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok selanjutnya. Silahkan diperhatikan, dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di forum diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi pendiri dinasti ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan Syakir bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Husay al-Khurasi al-Umawi. Menurut riwayat yang masyhur, Muawiyah ini masuk Islam bersama dengan ayah dan saudara laki-lakinya, yaitu Yazid, beserta kaum Quraisy pada saat Fathu Mekah. Nah, Muawiyah ini menjabat sebagai gubernur Damaskus Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia tetap menjadi gubernur Damaskus pada masa Utsman menjadi khalifah, dan ia sempat berselisih paham dengan Ali dan tidak mau membaiat Ali lantaran masih menuntut hukuman terhadap pembunuh Utsman. Nah, karena perseteruan tersebut semakin memanas, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Setelah Muawiyah dibaiat, Muawiyah kemudian memindahkan ibu kota Islam dari Kufah ke Damaskus. Dengan segudang pengalamannya, akhirnya kekuatan militer umat Islam semakin meningkat dan penaklukan semakin meluas. Dalam kebijakan politiknya, Muawiyah ini menerapkan 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua para tokoh sahabat senior beserta putra-putri mereka, terutama Bani Hashim, karena di antara mereka ada yang merasa lebih baik dan lebih pantas daripada Muawiyah menjadi khalifah. Prinsip yang kedua yaitu memperkokoh keamanan di seantero dunia Islam. Untuk itu, Muawiyah menugaskan para tokoh pada masanya dan dipilih yang paling cerdas, paling bijak, paling disiplin, dan yang paling berpengalaman dalam mengurus masyarakat pada masanya. Nah, prinsip yang ketiga yaitu mengawasi langsung segala urusan negaranya dan mengetahui semua persoalan, baik dari persoalan yang besar maupun yang kecil. Walaupun pada masa itu Muawiyah telah mengangkat para tokoh menjadi pejabat, ia belum puas. Ia justru mengorbankan waktu dan tenaganya untuk keperluan umat Islam dan negaranya. Nah, di antara akhlak Muawiyah ini, ia bersedia ditemui sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Jadi seusai mengerjakan sholat subuh, Muawiyah duduk dan mendengarkan juru ceritanya hingga ceritanya usai. Kemudian ia membaca mushaf, lalu masuk ke kediamannya untuk memberi perintah dan larangan, lalu sholat 4 rakaat duha. Selanjutnya Muawiyah pergi ke majelisnya dan mempersilahkan para pejabat khususnya untuk menemuinya guna saling bertukar pikiran dan melaporkan keperluan sepanjang hari. Setelah semua orang pulang, Muawiyah duduk dan mempersilahkan orang masuk sesuai dengan kedudukan mereka. Selanjutnya Muawiyah masuk ke kediamannya karena tidak ada orang yang ingin menemuinya. Hingga masuk waktu zuhur, kemudian Muawiyah pergi untuk melaksanakan sholat dan dilanjutkan dengan duduk. Lalu ia memanggil para pejabat khususnya, para menteri juga datang, lalu mereka meminta instruksi-instruksi. Setelah itu Muawiyah duduk untuk menunggu sholat asyar, kemudian ia berangkat untuk sholat. Nah, ketika azan maghrib berkumandang, Muawiyah sholat dan masuk ke kediamannya sambil menunggu azan sholat isya. Kemudian dia melaksanakan sholat isya. Nah, setelah itu ia mempersilahkan para menteri dan pejabat khususnya untuk menemuinya dan meminta instruksi-instruksi pada malam hari itu. Nah, selanjutnya sampai di sepertiga malam, Muawiyah menyimak sejarah bangsa Arab dan perjalanan hidup mereka. Setelah itu Muawiyah tidur di sepertiga malamnya. Nah, sikap dan perilaku Muawiyah ini menginspirasi banyak tokoh pemimpin sesudahnya. Namun mereka tidak bisa meniru tentang kepandaiannya dalam menahan amarah, kepiawaiannya berpolitik, kehati-hatiannya dalam segala persoalan, kebiasaannya mengontrol rakyat, ataupun kelembutannya kepada mereka sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing.
Nah, berkat strategi politik yang jelas serta bertumpu pada prinsip-prinsip yang baku, stabilitas kondisi negara Islam sangat terjaga. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sistem pergantian kepala negara Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri Bani Umayyah yang otomatis dia menjadi kepala negara pertama. Sistem pemerintahannya yaitu monarki hereditis atau kerajaan turun-menurun. Ia menghapus demokrasi yang seperti pada masa sahabat dulu. Itu dibuktikan dari dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk setia kepada anaknya Yazid, seorang putra mahkota. Dengan semua itu menyebabkan semua pemilihan yang didasarkan dengan musyawarah sudah tidak berlaku lagi di Bani Umayyah. Hal tersebut menyebabkan orang-orang yang di luar garis keturunan Muawiyah tidak bisa menjadi pemimpin umat Islam pada zaman Bani Umayyah. Lalu yang kedua, khalifah-khalifah yang ada di Bani Umayyah. Pertama ada Muawiyah sebagai pendiri dan pemimpin pertama. Kedua ada Yazid pertama bin Muawiyah, dia adalah anaknya. Lalu ada Muawiyah kedua bin Yazid, itu adalah anaknya Yazid. Kemudian ada setelah Muawiyah kedua itu, setelah wafatnya Muawiyah kedua, sudah habislah keturunan dari Muawiyah, lalu dilanjutkan oleh Marwan ke-1 bin Al-Hakam. Ia berasal dari Bani Marwan. Kemudian selanjutnya ada Al-Walid ke-1 bin Abdul Malik. Al-Walid ini adalah anak dari Marwan. Dia termasuk dari 3 pemimpin besar di Bani Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah, kedua Al-Walid ini, dan yang ketiga nanti ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang keenam ada Al-Walid. Al-Walid ini adalah putra dari Abdul Malik. Dia di saat kepemimpinannya Bani Umayyah juga mencapai kemakmuran. Lalu ada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ini adalah adiknya Al-Walid, tapi saat dia memerintah, dia kurang bijaksana dan sangat menggemari harta seperti ghanimah dari Spanyol yang dibawa oleh Musa bin Nusair. Yang kedelapan yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini disebut juga lembaran putihnya Bani Umayyah. Dia menjadi khalifah karena ditunjuk oleh Sulaiman. Umar ini khalifah yang sangat adil, tidak mudah terpengaruh, baik, pekerja keras, sederhana, dan seorang zahid. Yang kesembilan ada Yazid kedua. Yazid kedua bin Abdul Malik ini adalah anak dari Abdul Malik. Setelah dari masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tadi yang sangat jaya dan makmur, pada saat dipimpin Yazid kedua ini, Bani Umayyah mengalami perselisihan kembali. Timbul perselisihan antara kaum Mudhariyah dengan kaum Yamaniyah. Hal tersebut mempercepat proses kemunduran Umayyah saat pemerintahannya. Lalu yang ke-10 ada Hisham. Hisham ini walaupun tidak bisa disebut pemimpin besar, dia memerintah selama 20 tahun. Dia orang yang berakhlak, sangat teliti dalam keuangan, bertakwa dan adil. Lalu yang keempat ini ada Al-Walid, memerintah selama 7 tahun. 4 ini Al-Walid kedua bin Yazid, Yazid ketiga bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir Marwan kedua bin Muhammad. Marwan ini dibunuh oleh
pasukan Abbasiyah di Mesir pada tahun 132. Marwan ini, terbunuhnya Marwan sebagai tanda berakhirnya kepemimpinan Bani Umayyah pada zaman itu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ekspansi pada masa dinasti Umayyah. Muawiyah mengutus Uqbah bin Nafi untuk mengadakan ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara hingga berhasil merebut Tunis. Di sanalah pada tahun 50 Hijriah, Uqbah mendirikan kota baru bernama Qairawan yang selanjutnya terkenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam. Tidak cukup sampai di situ, Muawiyah juga berhasil mengadakan perluasan wilayah Islam dari Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan Laut Muawiyah juga dengan gagah berani menyerang Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Lalu, pada masa pemerintahan Abdul Malik, ekspansi ke wilayah timur dilanjutkan di bawah pimpinan seorang jenderal terkenal bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini bala tentara Islam berhasil menyeberangi Sungai Oxus dan akhirnya dapat menaklukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Tidak hanya sampai di situ, bala tentara Islam juga berhasil mencapai wilayah India hingga dapat merebut Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi Islam kembali dilanjutkan pada era Khalifah Al-Walid. Saat itu, Khalifah mengutus Musa bin Nusair dengan bala tentaranya untuk menyerang Aljazair dan Maroko, sehingga berhasil membuat wilayah itu bertekuk lutut. Dan juga mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai wakil untuk memerintah wilayah tersebut. Tariq bin Ziyad dengan tentaranya berhasil menyerang selat yang membentang antara Maroko dan benua Eropa. Lalu, dalam sang komandan ini bersama pasukan angkatan lautnya lantas mendarat di sebuah tempat yang dikenal sebutan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam peperangan tersebut, tentara Kristen Spanyol di bawah pimpinan Raja Rodrik pun dapat dikalahkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ini. Dengan kekalahan itu, pintu untuk memasuki Spanyol menjadi terbuka lebar. Toledo yang notabene ibu kota Spanyol pada waktu itu berhasil direbut, sedangkan kota-kota lain seperti Sevilla, Malaga, Elvira, dan Cordoba juga tak luput dari penaklukan tentara Islam. Selanjutnya, Cordoba kemudian menjadi ibu kota pemerintahan Islam yang tetap menginduk pada pusat pemerintahan Islam di Kufah. Spanyol yang telah menjadi daerah Islam lantas dikenal dengan bahasa Arab dengan sebutan Al-Andalus. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, pasukan Islam juga berupaya melakukan ekspansi ke wilayah Perancis. Saat itu, upaya ekspansi terutama dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ekspansi tersebut juga dilakukan Al-Ghafiqi karena termotivasi oleh kesuksesan penaklukan sebelumnya. Bersama bala tentaranya, Al-Ghafiqi menyerang kota-kota seperti Bordeaux, Poitiers. Dari kota Poitiers ini, Al-Ghafiqi berangkat untuk menyerang kota Tours. Tetapi dalam peperangan itu, antara kedua kota itu, ia bisa ditahan oleh Charles Martel. Jadi ekspansinya ini gagal. Al-Ghafiqi bersama pasukannya akhirnya kembali ke Spanyol. Meski sempat gagal karena ditahan Charles Martel, pasukan Islam tetap berupaya menyerang beberapa wilayah di Perancis seperti Avignon, Lyon pada tahun itu. Dan juga pada dinasti Umayyah, pasukan Islam juga berhasil merebut pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah, Majorca, Korsika, Sardinia, Kypros, Siprus, dan sebagian Sisilia juga berhasil ditaklukkan oleh Imperium Islam. Nah, selanjutnya yaitu kemajuan yang ada pada masa dinasti Umayyah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wilayah kekuasaan dan perpolitikan, dan yang kedua yaitu perkembangan keilmuan. Sudah jelas yang pertama itu kemajuannya adalah ekspansi ke wilayah-wilayah luas, sehingga
dinasti ini mempunyai kota yang dilakukan itu banyak. Yang kedua yaitu arsitektur bangunan dan organisasi militer. Pada masa ini mulai dibentuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian, dan juga katib-katib begitu. Dan juga pada masa ini mendirikan dinas pos dan juga mencetak mata uang, dan juga perdagangannya itu maju. Dan yang kedua yaitu perkembangan keilmuan. Perkembangan keilmuan di sini bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi, dan juga perkembangan ilmu qiraat, tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan juga ilmu nahwu, geografi, arsitektur, dan juga ilmu torik. Nah, lalu yang kedua perkembangan seni dan budaya, itu banyaknya pelukis, pemusik, dan intinya pelukis dan pemusik itu udah mulai muncul pada masa ini. Lalu kemunduran yang terjadi pada masa dinasti Umayyah itu karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya kelompok yang tidak puas seperti Khawarij, Syiah, dan Mawali. Lalu karena semakin beratnya beban yang dipikul oleh masa ke masa oleh khalifahnya, jadi membuat ketidakcakapan dalam pemimpin itu dalam memimpin negara tersebut. Lalu ada kekosongan pemerintahan yang menyebabkan saingan tidak sehat antar keluarga dinasti Umayyah. Dan juga yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas yang selanjutnya berkembang menjadi dinasti Abbasiyah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.